Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel ini. Oke teman-teman, kali ini kita akan melihat dari dekat seekor kelomang yang biasa mereka atau dia itu memakai cangkang dari yang lain, yaitu menggunakan kaleng maupun benda-benda yang dia temui ketika cangkang utamanya terlepas atau hilang. Oke, kita lihat seperti apa jenis atau bentuk kelomangnya. Tetap stay tune di channel ini. Kelomang atau umang-umang, atau biasa ada juga menyebutkan sebagai ketam bertapa atau kepiting bertapa. Kebanyakan spesies kelomang memiliki abdomen atau perut yang panjang dan bergelung sebagai viral, serta lunak dan lembut, tidak keras, dan abdomen krustasea lain yang terlindung cangkang terkalsifikasi. Untuk menyembunyikan dirinya dari predator, kelomang paling sering menggunakan cangkang siput laut. Meskipun ada beberapa spesies kelomang juga menggunakan cangkang kerang, bahkan kepingan kayu maupun botol ataupun kaleng kadang digunakan sebagai rumahnya. Ujung abdomen kelomang telah beradaptasi untuk dapat mencengkram kuat poros dari cangkang siput maupun lainnya. Perlu diketahui bahwa sebagian besar bersifat akuatik dan hidup dalam berbagai kedalaman air asin, dari wilayah garis pantai dan perairan yang dangkal sampai dengan perairan dalam. Di daerah tropis terdapat beberapa spesies kelomang yang hidup di darat. Meskipun begitu, mereka memiliki larva akuatik dan karena itu memerlukan akses ke laut untuk bereproduksi. Kebanyakan kelomang aktif di malam hari, guys. Beberapa spesies umang-umang atau kelomang tidak menggunakan rumah yang dapat digendong kemana-mana, tetapi menghuni struktur tidak bergerak. Biasanya ketika kelomang tumbuh, hewan ini membutuhkan cangkang yang lebih besar, karena cangkang siput utuh yang cocok ukurannya tidak begitu mudah ditemukan. Persaingan kuat sering terjadi di antara kelomang-kelomang untuk memperebutkan cangkang. Ketersediaan cangkang kosong di setiap daerah atau tempat tertentu tergantung pada kelimpahan relatif dari Crastopoda dan umang-umang yang cocok ukurannya. Hal lain yang juga memerlukan adalah populasi organisme yang memangsa Crastopoda dan meninggalkan cangkang yang utuh. Kelomang yang dipelihara bersama-sama dapat saling berkelahi dan bahkan membunuh saingannya untuk memperebutkan cangkang yang mereka inginkan. Namun jika kelomang-kelomang tersebut berbeda-beda ukurannya secara signifikan, kejadian perebutan cangkang kosong itu akan menurun atau nihil. Kelomang yang cangkang yang terlalu kecil atau sempit tidak dapat bertumbuh secepat mereka yang cangkangnya pas, dan akan lebih tinggi peluangnya untuk dimangsa jika kelomang itu tidak dapat sepenuhnya masuk tersembunyi dalam cangkangnya. Beberapa spesies kelomang, baik di darat maupun di laut, telah diamati membentuk antrean untuk bertukar cangkang. Ketika seekor kelomang menemukan cangkang kosong baru, maka ia akan meninggalkan cangkangnya yang telah sempit dan memeriksa cangkang kosong yang baru itu apakah cocok untuknya. Jika cangkang yang ditemukan itu terlalu besar, kelomang akan kembali ke cangkangnya sendiri dan kemudian menunggu di dekat cangkang kosong sampai selama-lamanya, hampir 8 jam. Saat kelomang lain tiba, ia juga akan memeriksa cangkang kosong tersebut, dan jika terlalu besar baginya, ia lalu akan ikut menunggu di situ. Demikian seterusnya, satu persatu kelomang lain berdatangan, dan bila belum ada cangkang yang cocok untuk umang-umang, ini akan membentuk kelompok hingga 20 kelompok. Jadi tidak heran ketika seekor umang-umang atau kelomang akan mencari tempat yang cocok untuknya, baik itu di dalam kaleng yang cocok dengan ukurannya, di kayu yang mungkin berlubang, yang ringan, kemudian siput yang meninggalkan rumahnya, ataupun batu dan lain sebagainya, sehingga untuk keamanan dia ketika ada predator datang, maka dia akan sembunyi di cangkang barunya apapun bentuknya. Nah, hal itu yang saya temukan di pantai atau di Pulau Kanyungan besar, dimana di situ ketika saya datang dan berjalan, saya melihat seekor umang-umang atau kelomang berjalan dengan menggunakan cangkang kaleng, dan itu sangat unik sekali.
karena saya biasanya menemukan cangkang kerang atau cangkang siput yang digunakan oleh kelomang dalam menempati rumahnya. Jelas tentang kelomang bercangkang kaleng. Next kita akan review lagi binatang aneh lainnya. Tetap di My Trip My Belusukan.